yang dikirim ke Irian Barat hanya menyerahkan nyawanya, Pak. Hanya menyerahkan nyawa ke sana. Hai guys, jumpa lagi di Bang Jaka Channel. Kali ini seru banget guys. Pertanyaan Bapak ini guys benar-benar di luar nuru guys. Nah, bagaimana pertanyaannya? Yuk langsung aja kita tonton bareng-bareng guys. Pertama-tama terima kasih sampaikan Pak Anies sudah sampai ke daerah Gorontalo, daerah Keramat. Terima kasih Pak. Beruntung. Sekali lagi beruntung Bapak datang ke Gorontalo, daerah ini daerah Keramat. Insya Allah Bapak jadi presiden. Di Gorontalo, pertanyaan saya Keramat. tertulis Pak. Agak terlalu tajam pertanyaan saya. Aspirasi atau pertanyaan? Ya, tentang pemilihan Pak. Menurut saya pertahanan dan keamanan Indonesia belum terwujud secara menyeluruh seperti yang terjadi di Irian Barat. Sepertinya ABRI yang dikirim ke Irian Barat hanya menyerahkan nyawanya, Pak. Hanya menyerahkan nyawa ke sana. Dengan alasan katanya tidak boleh diserang karena hak asasi manusia. Tapi KKB itu adalah melanggar hak asasi manusia. Bagaimana trik-trik yang Bapak lakukan tentang bagaimana menangani masalah Irian Barat? Itu salah satu pertanyaan saya. Kesempatan saya kembalikan kepada Bapak. Gimana Kak jawaban Anies? Itu dia tadi. Ya, terima kasih banyak. Walaupun mintanya aspirasi tapi dikasih pertanyaan juga. Memang banyak sekali Pak yang ingin bertanya semua. Pak, namanya siapa Pak? Nama saya Harus adalah seorang, sebut namanya dulu guys ya. saya adalah penyandang profesi guru. Saya adalah penyandang profesi guru, tapi sudah pensiunan. Nama saya adalah Suwiryo Badu. Ya, Suwiryo Badu. Bukan Karto Suwiryo Pak. Ya. Oh dia guru guys ya, tapi dia Terima kasih, nama Pak saya Suwiryo. Papua ya. Boleh gini, Pak Suwiryo. Itu pertanyaan penting karena menyangkut nyawa dari saudara-saudara Tapi boleh kita juga yang dari bertugas Papua. di angkatan bersenjata. Karena mereka yang harus menjalani yang sulit-sulit. Kita Aduh saringannya Wak. Aduh jaringannya Wak. Gimana tuh Wak? Kita skip deh guys ya. Skip apa lanjut guys? di sini ya Pak ya. Kita bahas Papua nanti ya. Kita bahasnya Gorontalo dulu Pak ya. Ya, makasih. Yuk, kita terusin. Oke Pak Anies. Oke guys ya, ternyata guys masalah tersebut tidak dijawab oleh Pak Anies guys. Kenapa dia nggak menjawab guys? Setelah saya tunggu sampai habis ternyata nggak dijawab guys. Tapi saya menemukan sebuah jawaban tentang perdamaian Papua guys ya. Ayo kita tonton bareng-bareng guys. Saya hanya bilang begini, kalau Indonesia itu diibaratkan pesawat, pesawatnya itu jatuh, saya mau tanya Pak Capres, kalau pesawat jatuh yang dicari apa? Apanya yang dicari duluan? Nah, apanya? Kotak hitam lah. Hitam lah ya. Black box kan? Dia black box. Kotak hitam. Ya saya ini sudah bersama rakyat Papua kotak hitam, black box. Indonesia tanpa Papua itu tidak ada. Ya. Karena Papua itu black box, Pak Capres. Pertanyaan saya itu, Pak Capres untuk Papua itu penyelesaian konflik di Papua itu gimana? Karena dari semua Kopi guys, ngopi. presiden, satu-satunya presiden yang mampu menyelesaikan Papua sampai hari ini itu hanya Gus Dur. Lain dari itu belum ada punya komitmen dan punya cara yang terbaik untuk rakyat Papua menyelesaikan konflik. Itu yang pertama ya. Papua ini saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu sekalian pendekatan yang kami lakukan di dalam menyelesaikan konflik-konflik yang ada di Jakarta, dan pendekatan itu yang juga akan insya Allah kami lakukan kalau ada konflik apapun di luar. Di Jakarta ini ketika kami mulai bertugas itu banyak kampung-kampung yang statusnya konflik dan rumit konfliknya itu. Rumit. Bahkan ada tempat yang aparat kita saja itu memberitahu Pak Gubernur jangan ke sana karena kalau aparat kami datang itu disambutnya pakai parang. Jadi mungkin itu tidak menonjol di media, tapi itu terasa sekali di Jakarta Timur. Nah, saya datang ke situ, saya ketemu, bicara dengan mereka, tapi saya temukan pendekatannya adalah pendekatan kolaborasi. Jadi punya kewenangan, jangan merasa paling tahu jalan keluarnya. Ya, punya kewenangan bukan berarti punya pengetahuan, tapi duduk dan panggil siapa? Satu, yang kita rasakan nih, identifikasi stakeholder utama. Ini
Ini siapa aja? Ini nomor satu. Terus yang kedua, libatkan pakar yang memiliki contoh-contoh komparatif atas solusi. Jadi kita semua nggak bisa berpikir outside the box, karena kita udah box in nih dengan urusan ini. Tapi begitu kita mendatangkan orang yang dia bisa bilang, ini contoh solusi di Meksiko, ini contoh solusi di Puerto Rico, ini contoh solusi di Afrika, mendadak kita tuh punya menu pilihan solusi yang lebih banyak. Nah, itu membantu sekali dalam menyelesaikan konflik. Apalagi pihak yang berkonflik biasanya sudah tidak ketemu dengan jalan baru. Yang kedua. Yang ketiga adalah unsur negara sebagai partisipan, bukan sebagai fasilitator. Terus yang keempat, fasilitator percakapan. Jadi stakeholdernya, comparative expertnya, kemudian negara, lalu di situ ada namanya fasilitator yang fasilitasi tiga pihak ini untuk berunding mencari jalan bersama. Nah, saya melihat approach ini yang mungkin harus kita lakukan sama-sama, sehingga kita akan bisa muncul dengan solusi-solusi yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di sana. Dan ketika mengatakan masalah di Papua, maka masalahnya itu jangan dianggap satu di semua tempat. Papua pegunungan punya tantangan yang berbeda dengan Papua pesisir. Benar ya. Dan Papua pegunungan pun bervariasi itu. Papua pegunungan. Kebetulan Pak Hans, kami berkegiatan di Indonesia Mengajar, itu mengirimkan guru-guru sejak 2010 di Papua, termasuk Papua Barat. Waktu itu masih Papua dan Papua Barat. Sehingga guru-guru kita itu sana dan saya berkesempatan untuk mendatangi tempat-tempat itu sehingga menyaksikan betul kebutuhan satu tempat dan tempat lainnya itu beda sekali. Lalu kita di pemerintah pusat harus banyak mengubah standar yang kita buat. Standar kita itu simetrik, sehingga standar itu harus diubah. Saya beri contoh, Pak. Ini sekolah di pegunungan. Anak-anak itu pada nggak mau sekolah. Kenapa masalahnya? Masalahnya karena mereka tidak pakai sepatu. Sehingga lantai ubin itu dingin bikin pilek. Mereka inginnya lantainya tidak pakai ubin, karena lantai ubin itu membuat dingin dan tidak enak sekali. Karena kalau bicara tentang ketinggian-ketinggian di sana kan ketinggian yang luar biasa. Sangat tinggi. Tapi standar sekolah kita itu se-Indonesia sama. Begitu semua. Nah, maksud saya, masalah di Papua ini, satu, bukan sama, beda-beda. Yang kedua, solusinya negara harus melonggarkan SOP. Harus melonggarkan SOP. Kalau negara melonggarkan SOP pada semua standar, maka itu akan bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan yang ada di sana. Begitu ya, Pak Hans? Ternyata begitu guys ya solusinya dari Pak Anies. Tapi walaupun di sana tadi ya nggak dijawab, tapi udah dijawab di sini guys ya. Jadi kira-kira udah bisa juga menjawab undang-undang kita guys ya. Apa nggak dijawab di sana guys? Nah, mungkin apakah memang bukan temanya atau apakah Anies tuh menghindari guys pertanyaan itu ya. Setelah kita cari, kita temukan ternyata ini jawabannya guys ya. Jadi guys, saya kira menurut pendapat pribadi saya bahwasanya apa yang dijelaskan oleh Anies ini guys adalah canggih dan jenius guys, dan mudah diterapkan guys. Jadi nggak perlu Anies yang menerapkan, dia cuma ngomong-ngomong aja ya kan. Nggak perlu dia yang menerapkan, bisa juga orang lain, karena dia udah menjelaskan cara-caranya dengan jelas banget guys ya. Jadi bisa dipraktekkan oleh orang lain guys, tinggal mau praktek atau enggak guys. Tapi kalau menurut hemat kita, penjelasannya udah mantap jiwa guys. Nah, gimana guys? Semoga bermanfaat banget bagi kita semua ilmu ini guys ya. Oke guys, kalau ada tanggapan, opini, sanggahan, dan kritik, langsung aja guys tulis di kolom komentar, karena itu juga bisa menjadi ilmu pengetahuan bagi kita semua. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.